Indonesia, orang mau bunuh diri itu susah. Kata orang yang beragama, bunuh diri itu dosa, dan arwahnya pasti tidak diterima oleh Tuhan. Tapi bagi kami yang sudah depresi parah, melanjutkan hidup itu juga nggak kalah beratnya seperti menghadapi kematian. Justru lebih enak cepat-cepat mati, lebih gampang, hidup nggak tersiksa, dan masalah nggak terus-terusan ada menghampiri kami. Semuanya selesai, begitu nyawa tercabut. Boro-boro mikirin dosa, mikirin masalah yang menerpa kami saja sudah bikin kami kesakitan setiap hari. Daripada lama-lama hidup tapi menanggung banyak penderitaan, kenapa nggak sekalian mati aja, terus tidur untuk selama-lamanya. Banyak orang mengabaikan kami waktu kami merasa depresi. Ketika kami menghampiri teman-teman kami, meminta mereka waktu untuk menemani kami dan mendengarkan curhat kami, mereka pada nggak mau. Katanya, sorry ya, gue sibuk. Lu terlalu baper sih. Ah, gitu doang dibuat stres. Yang kuat kenapa sih? Lu sih, kemarin-kemarin sikapnya begini begitu. Jadinya kena masalah begini begitu kan? Kalaupun ada yang bersedia mendengarkan kami, paling cuma sebentar dan hanya berakhir pada perkataan, sabar ya, semua pasti ada jalan keluarnya. Sabar ya, badai pasti berlalu. Setelah itu kami ditinggalkan, dan mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Tahu nggak sih, kalau kata-kata sabar doang itu tuh nggak cukup buat kami. Orang bilang, kami yang bunuh diri itu karena nggak kuat iman, nggak dekat sama Tuhan. Hei, orang yang setiap hari sholat 5 waktu, setiap minggu ke gereja, juga ada loh yang bunuh diri. Terus apa sih yang membuat kami kok sampai berpikiran untuk bunuh diri? Ya karena kami merasa ditinggalkan siapapun ketika kami sedang jatuh di titik terbawah. Ada orang yang bunuh diri karena hutang. Kelihatannya simpel, karena hutang gak dibayar. Tapi kita nggak tahu kalau ternyata dia sudah berusaha bertahan dari tekanan debt collector selama berbulan-bulan, yang setiap hari datang mendobrak rumahnya, menekan anak istrinya, mengancam akan menyakiti atau menyita rumahnya. Kita nggak pernah tahu kalau dia sudah berbulan-bulan berusaha menahan sakitnya telinga dia ketika tetangga dan rekan kerjanya menggunjing dia sebagai tukang ngutang tapi nggak pernah dibayar. Kita nggak pernah tahu betapa perih dadanya setiap hari ketika dia berusaha meminta bantuan kepada saudaranya, tapi saudaranya justru menolak dan mencaci maki dirinya. Katanya, makanya kerja yang benar dong, jangan sampai ngutang sana sini kayak gini. Kita juga nggak pernah tahu betapa pusing kepalanya setiap hari mendengar telepon berdering, melihat telepon menerima pesan masuk tanpa henti, yang isinya ancaman dari debt collector yang murka, yang mengancam akan mempermalukan dia di depan tetangga dan rekan kerjanya di kantor, bahwa dia adalah pelaku penipuan perusahaan pemberi pinjaman. Dia dicap sebagai penipu karena nggak bisa bayar hutang dari perusahaan tersebut. Padahal dia sudah berusaha keras mencari tambahan pekerjaan sana-sini buat menutup hutang. Dia sudah keluar dari rumahnya sejak subuh untuk mencari uang. Walaupun sebenarnya banget. Tapi ketika dia butuh teman yang bisa mendampinginya untuk keluar dari kejatuhan itu, teman-temannya menjauh, keluarganya menjauh. Ada juga yang akhirnya ikut-ikutan menjudge negatif. Sampai akhirnya, tiba suatu hari dia nggak bisa berpikir apa-apa lagi. Pandangannya memutih, kepalanya berat luar biasa. Akhirnya dia mengambil jalan pintas buat terjun dari atas gedung 20 lantai, meninggalkan jasadnya yang sudah remuk bersimbah darah di lantai. Di belahan dunia lain, ada seorang anak yang menderita depresi parah karena menjadi korban bullying selama bertahun-tahun, hanya karena dia miskin dan mengalami kekurusan karena sulit mencari makan. Orang tuanya nggak ngerti kalau anaknya butuh pertolongan. Mereka nggak ngerti kalau anaknya setiap hari pusing harus menerima ejekan dari teman-temannya, hanya karena temannya jajan tapi dia nggak bisa beli jajan karena nggak punya uang. Anak ini setiap hari mengalami pusing dan mual-mual karena tertekan secara mental. Setiap hari teman-temannya kompak menghina dia karena dia buruk rupa dan miskin.
Anak ini juga kupingnya harus panas setiap hari karena teman-teman sekolahnya selalu menyambutnya dengan teriakan, "Awas, ada si buruk rupa, ayo menjauh." Pernah saking jahatnya teman-temannya, tas anak ini dibuang melalui jendela, dan dia dipaksa keluar kelas saat guru nggak ada. Anak ini menangis ketakutan dan gak bisa melawan karena fisiknya kecil dan lemah. Dia juga gemeteran luar biasa karena teman-temannya mengancam akan menyiksanya kalau dia lapor ke guru. Sambil jalan sempoyongan, anak ini pulang ke rumah. Dalam kondisi menangis, pusing, kalut, dan tertekan luar biasa. Sampai rumah, orang tuanya bukannya memberi perlindungan dan semangat, justru anak ini dimarahi habis-habisan. Katanya, "Kamu berani amat sih pulang sekolah sebelum selesai? Bapak dan ibu bayar sekolah kamu mahal tahu." Akhirnya karena gak kuat menahan, anak ini pun menangis kencang dan berlari ke jembatan dekat rumah. Lalu dia menceburkan diri ke sungai yang alirannya deras. Ketika petugas berhasil menyelamatkannya, anak ini ditemukan sudah gak bernyawa. Orang tuanya hanya menangis. Dan setelah selesai pemakaman, orang tuanya menemukan catatan rahasia anaknya di dalam tas. Catatan berisi curahan hati dia setiap hari, betapa dia merasa tersiksa dan kesepian karena menjadi korban bully di sekolah. Betapa dia membutuhkan teman yang bisa menerima dia apa adanya. Betapa dia membutuhkan sosok manusia yang bisa mendampinginya menghadapi tekanan mental luar biasa di sekolah. Tapi dia gak pernah dapat. Dia selalu sendirian. Dan ternyata dia juga sudah sering menulis, "Mungkin lebih enak mati kali ya, daripada hidup harus diejek terus dan gak punya teman." Di belahan dunia lain, ada artis yang sangat cantik, sangat populer, ditemukan meninggal bunuh diri di rumahnya karena depresi. Dia depresi karena gak tahan menghadapi caci maki orang yang tidak menyukainya di internet. Dia depresi karena dia membutuhkan orang yang bisa mendampingi dia ketika dia dihina, ketika dia jatuh, tapi gak ada orang yang bisa mendampinginya sampai dia bangkit kembali. Pusing dan mual adalah hal biasa baginya setiap hari, setiap pagi. Dia selalu takut ketika matahari terbit. Dia juga selalu khawatir pada apa yang akan orang katakan tentang aku hari ini. Aku harus bagaimana lagi agar disukai banyak orang? Aku harus bagaimana lagi supaya diterima semua orang? Aku orang jahat kan? Kenapa mereka mengatakan hal-hal buruk padaku? Pernah dia merasa getaran hebat di seluruh badan ketika tahu ada seseorang yang sangat membencinya meninggalkan komentar jahat di akun Instagramnya. Dia membutuhkan pertolongan, dia membutuhkan teman, dia membutuhkan sahabat yang benar-benar mendampinginya di saat dia stres, yang bisa membuat dia bangkit dan ceria kembali. Tapi teman-temannya gak pernah ada, keluarganya pun demikian. Semua orang di dunia hiburan sibuk bekerja demi kepentingannya sendiri-sendiri. Dia gak pernah mendapatkan teman sejati. Hingga suatu hari, dia merasakan kegelapan yang sangat gelap. Dan dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan menggantung kepalanya di langit-langit rumah. Sekarang, sudah tahu kan apa yang kami alami sebelum kami memutuskan bunuh diri? Iya, kami gak cuma depresi, gak cuma stres berat, tapi kami juga kehilangan teman, kehilangan sahabat, kehilangan keluarga. Kami ditinggalkan oleh orang-orang. Gak ada lagi yang peduli tentang kami. Padahal di saat seperti itu, kami butuh sekali pendampingan. Kami butuh sekali orang yang bisa mendengarkan cerita kami tanpa menghakimi. Kami butuh sekali orang yang bisa menggenggam tangan kami dan memeluk hati kami dengan tulus. Kami butuh sekali orang yang bisa menerima kekurangan kami apa adanya dan mendampingi kami sampai kami bangkit dan keluar dari masalah-masalah kami. Kami gak butuh banyak orang kok. Satu orang saja yang seperti itu sudah cukup buat kami. Satu orang saja yang mau mendengarkan cerita hati, mendampingi kami, dan menyemangati kami hingga kami bangkit, itu sudah cukup.